Di dalam hutan yang gelap dan penuh misteri, terdapat sebuah dunia yang tak banyak orang ketahui. Hutan ini, yang terletak jauh dari keramaian, adalah tempat yang tak tersentuh oleh peradaban manusia. Di sanalah Aruna, seorang wanita muda yang cantik dan penuh rahasia, menjalani hidupnya. Di wajahnya terlukis kedamaian, namun ada kedalaman yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang bersatu dengan alam. Rambut hitam panjangnya berkilau seperti sutra, dan matanya memancarkan kehangatan yang seakan berbicara dengan dunia sekitarnya. Aruna bukan hanya hidup dengan hutan, dia adalah bagian darinya. Aruna tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bahan alami, dibangun dengan tangan sendiri di tengah-tengah pepohonan besar. Rumah itu seolah menyatu dengan alam, tidak ada garis batas yang jelas antara rumah dan hutan. Setiap pagi, Aruna terbangun dengan suara angin yang berbisik melalui dedaunan, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Di luar, suara burung-burung liar, gemericik air dari sungai, dan desiran angin membentuk melodi alami yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak terikat pada dunia luar. Namun, ada satu hal yang membuat hidup Aruna berbeda dari kebanyakan orang, seekor ular piton raksasa bernama Sakti. Ular itu, yang hampir sebesar tubuh manusia dewasa, adalah sahabat sejatinya. Sejak kecil, Aruna telah menemukan Sakti di dalam hutan, terluka parah oleh pemburu. Dengan hati yang penuh belas kasih, Aruna merawatnya, dan sejak saat itu mereka tak terpisahkan. Sakti bukan sekadar seekor ular bagi Aruna, tapi teman yang memiliki ikatan yang lebih dalam, bahkan bisa merasakan perasaan dan pikiran Aruna dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Di pagi yang cerah, saat Aruna sedang berjalan menyusuri jalan setapak yang diselimuti dedaunan lebat, Sakti tampak mengikuti di belakangnya, bergerak dengan elegan namun penuh kewaspadaan. "Hati-hati," bisik Aruna tanpa menoleh, seolah-olah mendengar bisikan yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan Sakti. Ular itu meluncur lebih cepat, melintasi jalur hutan yang sempit. Aruna tahu, Sakti dapat merasakan bahaya jauh sebelum manusia biasa menyadarinya. Itulah sebabnya hutan ini terasa aman bagi Aruna, karena ia tidak sendirian. Di tengah-tengah hutan yang damai ini, Aruna merasakan ikatan spiritual yang tak terucapkan dengan alam. Setiap pohon, setiap batu, bahkan setiap daun, seolah-olah menyapa Aruna dalam diam. Ia merasa seolah-olah menjadi satu dengan bumi ini, bagian dari siklus kehidupan yang tak terpisahkan. Di sini, Aruna tidak merasa terasing. Dalam pelukan alam yang luas, ia menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Namun, perasaan itu selalu dibayangi oleh satu kenyataan yang sulit untuk diterima, bahwa dunia luar, dengan segala hiruk-pikuk dan kerusakannya, semakin mendekati tempat yang ia anggap sebagai rumah. Aruna menyadari bahwa meskipun ia bisa hidup dalam harmoni dengan alam, dunia luar yang penuh dengan perusakan dan kebohongan akan selalu mengancam kedamaian ini. Hari-hari itu semakin berat, karena Aruna mulai merasa bahwa hidupnya di hutan ini tidak hanya tentang pelestarian alam, tetapi juga tentang perjuangan yang lebih besar yang segera akan datang. Ada sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang mengancam hutan yang ia cintai, dan ia tahu bahwa ia harus bertindak. Suatu malam, ketika langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkelip, Aruna duduk di depan api unggun, dikelilingi oleh hutan yang sunyi. Sakti melilit tubuhnya dengan lembut, memberikan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh sahabat sejati. "Apa yang harus kita lakukan, Sakti?" tanya Aruna dengan suara lirih. Ular itu merespons dengan sentuhan lembut di tangan Aruna, seolah memberikan kekuatan. Namun, Aruna tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya bukanlah sesuatu yang mudah. Bahaya itu semakin nyata, dan waktu semakin sedikit. Di hutan yang abadi ini, Aruna tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah keputusan besar sedang menunggunya, dan itu akan mengubah takdirnya selamanya. Tapi untuk saat ini, ia hanya duduk diam, merenung di bawah langit malam yang luas, bersama Sakti, menunggu saatnya tiba. Keheningan hutan yang biasa mengalir lembut kini terasa semakin menyesakkan. Aruna merasa perubahan yang tak terlihat ini semakin dekat. Di luar sana, di balik kabut tebal yang melingkupi hutan, ada sesuatu yang mengancam. Sesuatu yang datang dengan suara mesin dan manusia-manusia yang tidak mengenal makna keseimbangan. Sebagai penjaga hutan, Aruna merasakan getaran tidak biasa yang berasal dari arah utara, tempat di mana perusahaan besar dan kelompok penebang liar mulai merencanakan pembangunan. Mereka datang dengan janji kemakmuran bagi dunia luar, namun di balik itu, ada kehancuran yang menanti hutan ini.
Pagi itu, ketika matahari baru saja memanjat ke langit, Aruna memutuskan untuk pergi ke perbatasan hutan. Dengan langkah ringan namun penuh kewaspadaan, ia berjalan di antara pepohonan raksasa yang sudah menjadi teman sejatinya. Di sisi jalan setapak, Sakti meluncur dengan tenang, mendeteksi setiap getaran di tanah. Aruna tahu, hutan ini bukan hanya rumahnya, tapi juga tempat yang menjaga rahasia-rahasia kuno yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Namun, meskipun ia begitu berhubungan dengan alam, ada ketakutan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia hindari, sebuah ancaman yang semakin nyata. Ketika sampai di perbatasan hutan, Aruna berdiri di depan sebuah tebing besar, memandang ke arah yang kini mulai terlihat, sebuah proyek pembangunan yang tidak dapat dibendung. Jauh di bawah, di sepanjang lembah, terlihat alat berat yang menggali tanah, menebangi pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Aruna merasakan darahnya mendidih, hatinya bergemuruh. Hutan ini, yang telah memberikan segala hidupnya, kini terancam oleh tangan-tangan yang tidak mengerti. Ia tahu, jika dibiarkan, hutan ini akan hilang begitu saja, dan dengan itu, kehidupan yang terjalin di dalamnya akan hancur. Aruna berusaha untuk tetap tenang, menenangkan perasaan yang penuh amarah. Namun, meskipun ia berusaha menyembunyikan kekesalannya, Sakti merespon dengan gerakan yang lebih cepat, meluncur turun dari tebing dengan penuh perhatian. Seolah-olah, ular piton itu juga merasakan kegelisahan yang menguasai Aruna. "Sakti, kita harus melaporkan ini," kata Aruna, suaranya penuh dengan tekad. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang tidak ia harapkan, kelompok orang-orang yang bukan hanya datang untuk merusak alam, tetapi juga tampaknya sudah mengetahui keberadaan dirinya. Aruna tahu bahwa saat ini, hutan ini lebih dari sekadar tempat perlindungannya. Itu adalah bagian dari dirinya, dan keamanannya adalah tanggung jawabnya. Tetapi, seiring dengan semakin banyaknya orang yang datang untuk mengeksploitasi sumber daya alam, ia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ia pergi ke sebuah tempat yang lebih tinggi, mencari sinyal dari NGO tempatnya bekerja, berharap mereka bisa memberikan solusi atau dukungan. Namun, meskipun dunia luar tahu tentang kerusakan yang terjadi, mereka tetap tidak bisa menahan laju perusakan yang datang tanpa henti. Ketika Aruna kembali ke kampung kecil yang dibangun oleh para relawan NGO, ia tidak mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Mereka hanya bisa memberikan laporan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mencegah atau menghentikan kehancuran yang sedang berlangsung. Sementara itu, proyek pembangunan terus berjalan, dan semakin banyak pohon yang tumbang. Aruna merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang ia cintai dan dunia luar, yang penuh dengan ambisi dan kebohongan. Ia mulai meragukan apakah tindakannya dengan NGO akan cukup untuk menghentikan kehancuran ini. Di malam yang penuh keheningan, ketika langit kembali dipenuhi bintang, Aruna duduk di bawah pohon besar yang menjadi saksi perjalanannya. Sakti berbaring di sampingnya, menyentuh tubuhnya dengan lembut, seolah mengingatkan Aruna bahwa ia tidak sendirian. Namun, Aruna merasa perasaan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang harus ia korbankan untuk menjaga agar hutan ini tetap hidup? Ia menyadari bahwa jawabannya mungkin tidak ada dalam dunia luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Hutan ini bukan sekadar tempat tinggalnya. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan hilang begitu saja. Aruna tahu bahwa saatnya akan tiba, ketika keputusan besar harus diambil. Tanggung jawab besar menanti, dan meskipun ia merasa berat hati, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain berjuang. Tak ada lagi ruang untuk keraguan, hanya ada satu jalan yang harus diambil. Jalan yang akan menguji bukan hanya keberaniannya, tetapi juga tekad dan cinta yang tak terhingga terhadap hutan yang telah menjadi hidupnya. Keputusan yang diambil Aruna untuk menghadap dunia luar semakin menekan hatinya. Setiap malam, dia terjaga oleh mimpi buruk yang mengingatkan pada suara gergaji mesin yang memecah ketenangan hutan. Namun, meski berusaha menenangkan dirinya, hati Aruna tak bisa lagi berdiam diri. Ia merasakan getaran kuat dari alam, seperti ada sesuatu yang sedang rapuh, seakan seluruh hutan berteriak memanggilnya. Rasa cemas itu semakin mendalam, karena semakin dekatnya ancaman yang datang dari luar, yang kali ini tidak lagi bisa diabaikan. Hari itu, Aruna kembali mendaki ke perbatasan hutan, di mana kawasan yang sebelumnya dipenuhi oleh pohon-pohon raksasa kini sudah mulai rata dengan tanah.
Jantungnya berdegup keras saat ia menyaksikan betapa banyaknya pohon yang telah tumbang. Mesin-mesin besar yang merobohkan pohon-pohon itu tak mengenal belas kasihan, dan manusia-manusia di baliknya hanya tampak sibuk dengan pekerjaan mereka, tak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Aruna merasa sesak di dadanya, seperti ada bagian dari dirinya yang ikut runtuh bersama pohon-pohon itu. Sakti, yang biasanya tenang dan waspada, kini tampak gelisah. Ular piton itu melingkar erat di sekitar tubuh Aruna, memberikan rasa perlindungan, namun matanya yang tajam memperlihatkan kecemasan yang sama. Kita harus berhenti ini, Sakti. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Aruna dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Meski ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, ia masih berharap bahwa ada cara untuk menghentikan kehancuran ini sebelum semuanya terlambat. Aruna kembali ke rumah kecilnya dengan langkah berat, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Menghadapi kekuatan besar yang mengancam hutan ini, ia merasa semakin tak berdaya. Namun, dalam hatinya, ada panggilan yang kuat untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya diam, berdoa agar segalanya berubah. Dunia luar mungkin tak akan pernah memahami apa yang dirasakannya, tetapi hutan ini adalah rumahnya, dan ia harus melindunginya, apapun yang terjadi. Pada malam yang sunyi, Aruna duduk bersama Sakti di bawah langit yang dihiasi oleh jutaan bintang. Sambil mengamati cahaya yang redup, ia merasakan perasaan yang semakin mendalam, ikatan antara dirinya dan hutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di balik kedamaian itu, ia tahu waktu yang tersisa semakin sedikit. Aku harus berbuat sesuatu, Sakti. Hutan ini membutuhkan lebih dari sekadar doa dan harapan. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Keluhnya, hatinya penuh ketidakpastian. Tiba-tiba, Sakti mengangkat kepalanya tinggi, matanya menatap Aruna dengan tatapan tajam, seolah mengerti kegelisahan yang menggerogoti hati sang pemilik. Ular itu meluncur menjauh sejenak, kemudian kembali dengan sesuatu yang tergeletak di tanah, sebuah batu kecil yang tampak biasa, namun memancarkan aura yang asing dan kuat. Aruna mengambil batu itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah batu itu bukan sekadar batu, tetapi sebuah kunci yang akan membuka jalan bagi takdir yang lebih besar. Saat tangan Aruna memegang batu itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia sekitarnya tampak sejenak terhenti, seperti alam beristirahat sejenak. Suara angin berhenti, dan hutan tampak lebih tenang dari biasanya. Sebuah suara, dalam bisikan yang dalam dan jauh, menyapa Aruna. Pilihlah, penjaga hutan. Pilihlah jalan yang akan menyelamatkanmu, dan hutan ini. Pilihlah dengan hati yang tulus. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi Aruna tahu bahwa itu adalah suara hutan yang berbicara padanya. Pikiran Aruna berputar dengan cepat. Apa maksud suara itu? Apa yang harus dipilihnya? Kekuatan apa yang tersembunyi dalam batu itu? Mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah besar, namun apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensinya? Batu kecil itu kini terasa lebih berat, dan dengan berat hati, Aruna menyadari bahwa jalan yang harus ditempuhnya tidak akan mudah. Ia akan dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan mungkin juga takdir hutan yang selama ini menjadi pelindungnya. Sakti, yang kini melingkari tubuh Aruna dengan penuh perhatian, memberi tanda bahwa keputusan besar sudah dekat. Aruna menghela napas panjang, merasakan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun tak tahu apa yang akan datang, ia tahu bahwa tak ada lagi waktu untuk ragu. Hutan ini, tempat yang telah memberi hidupnya, memanggilnya untuk bertindak, dan ia tidak bisa lagi mundur. Dengan tekad yang bulat, Aruna memutuskan, ia akan melindungi hutan ini dengan segala cara, meskipun harus mengorbankan segala yang ia miliki. Keputusan Aruna untuk melindungi hutan ini mulai menumbuhkan tekad yang lebih kuat dalam dirinya. Batu kecil yang dia pegang, dengan kekuatan misterius yang ada padanya, memberi Aruna gambaran jelas tentang apa yang harus ia lakukan. Namun, meskipun tekadnya semakin bulat, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang akan datang. Hutan yang selama ini menjadi rumah dan sahabatnya kini seolah memanggilnya untuk melakukan pengorbanan besar. Pengorbanan yang bukan hanya soal melawan orang luar, tetapi juga soal dirinya sendiri. Keesokan harinya, Aruna pergi ke sebuah gua di tengah hutan yang telah lama ia anggap sebagai tempat suci. Di sana, ia berdoa kepada alam, memohon petunjuk dari kekuatan yang telah memberi hidup padanya.
Sakti, seperti biasa, menemani dengan penuh kesetiaan, melilitkan tubuhnya di sekitar kaki Aruna, memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun, saat Aruna duduk diam di dalam gua, pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang pembangunan yang semakin mendekat. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Dunia luar tak akan berhenti untuk menunggu keputusan Aruna. Dalam heningnya gua itu, suara bisikan yang sama dari malam sebelumnya kembali datang, kali ini lebih kuat dan lebih jelas. Ambil batu itu dan gunakan kekuatanmu, penjaga hutan. Namun ingat, setiap kekuatan datang dengan harga. Jangan ragu, keseimbangan alam hanya akan terjaga jika kamu berani membayar harganya. Aruna merasakan beratnya perkataan itu. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman dari manusia atau perusakan alam, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Aruna menatap batu di tangannya, yang kini tampak lebih hidup, berkilau dengan cahaya yang datang entah dari mana. Dengan tekad yang semakin kuat, ia tahu bahwa ia harus menggunakan kekuatan yang ada dalam batu itu. Namun, ia juga sadar bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipakai tanpa konsekuensi. Apa yang harus aku korbankan? Tanya Aruna dalam hati, merasa ketakutan yang mendalam, namun juga keberanian yang mulai bangkit. Dalam dirinya, ada perasaan campur aduk, rindu, takut, dan cinta kepada hutan yang telah memberinya hidup. Saat itu, Sakti meluncur mendekat, dan Aruna merasa kehangatan yang luar biasa dari kehadiran ular piton itu. Seolah-olah Sakti mengerti bahwa saat ini adalah saat yang paling menentukan. Aruna meletakkan batu itu di tanah, dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, ia mengucapkan kata-kata yang terucap begitu saja, sebagai bentuk pemanggilan kekuatan, aku siap membayar harga apapun, demi menjaga hutan ini. Begitu kata-kata itu keluar, udara sekitar gua terasa semakin berat, dan sebuah kekuatan besar mengalir dari batu itu ke tubuh Aruna. Tiba-tiba, seluruh gua itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan Aruna merasakan perubahan besar dalam dirinya. Seperti arus energi yang tak terhentikan, kekuatan alam yang besar mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Ia merasa setiap sel tubuhnya terisi dengan kekuatan yang sebelumnya hanya ia impikan. Dalam sekejap, Aruna tahu bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk melawan apapun yang mengancam hutan ini. Namun, ia juga merasakan perasaan yang menggetarkan jiwanya, pengorbanan yang akan datang. Setiap tindakan ini akan ada harga yang harus dibayar. Ketika cahaya itu mereda, Aruna berdiri dengan kekuatan yang baru, namun juga dengan rasa berat yang semakin terasa di hatinya. Ia tahu bahwa ia telah berubah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Dalam dirinya kini ada ikatan yang lebih kuat dengan alam, namun juga ada rasa kehilangan yang dalam. Kekuatannya bisa melindungi hutan, tetapi harga yang harus dibayar bisa lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Aruna merasa bahwa dunia sekitarnya kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih nyata, tetapi juga lebih menakutkan. Dengan kekuatan baru ini, Aruna kembali menuju perbatasan hutan, tempat di mana ancaman terbesar itu berada. Saat ia berjalan, ia merasakan alam seolah mengikutinya, memberi jalan, seolah tahu bahwa kini Aruna adalah kekuatan yang tak terhentikan. Namun, saat ia sampai di tempat yang sama di mana mesin-mesin besar dan manusia-manusia merusak hutan, Aruna merasakan ketegangan yang mencekam. Waktu yang telah ia tunggu-tunggu kini tiba, dan Aruna tahu bahwa saat ini adalah titik balik bagi hutan dan hidupnya. Ketika ia berdiri di tengah-tengah kerusakan itu, Aruna mengangkat tangannya, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam tanah. Pohon-pohon yang sebelumnya tumbang mulai bergerak, akarnya menembus tanah, dan seolah-olah seluruh hutan bangkit untuk melawan. Aruna merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tubuhnya, namun pada saat yang sama, ia juga merasakan kepedihan yang mendalam. Apa yang ia lakukan bukan hanya melawan manusia, tetapi melawan takdir itu sendiri, dan ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya, bahkan dirinya. Ketegangan yang menambah tebal udara hutan membuat setiap langkah Aruna terasa semakin berat. Dengan kekuatan yang baru ia rasakan, ia berdiri tegap di tengah reruntuhan pohon dan mesin yang berderu, merasakan kekuatan yang mengalir deras dari alam. Namun, di balik rasa percaya dirinya, ada rasa takut yang semakin besar. Apa yang telah ia lakukan? Bagaimana nasibnya setelah ini? Aruna tahu, kekuatan yang ia miliki kini tak hanya memberinya harapan, tetapi juga beban yang harus ia tanggung. Namun, tak ada waktu lagi untuk ragu.
Hutan ini, tempat yang memberi hidup padanya, sedang dalam bahaya, dan ia tak bisa mundur sekarang. Dengan sekali gerakan, Aruna mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pohon-pohon yang hampir mati untuk hidup kembali. Dan dalam sekejap, akar-akar pohon yang terbenam dalam tanah mulai bergerak, merespons kekuatannya. Pohon-pohon itu, seolah bangkit dari tidur panjangnya, mulai berakar kembali dengan kekuatan luar biasa. Mesin-mesin yang merusak hutan itu tiba-tiba berhenti, terguncang oleh getaran yang datang dari dalam bumi. Suara gemuruh terdengar di seluruh hutan, seolah alam itu sendiri sedang marah. Tetapi, yang lebih menakutkan adalah kekuatan yang tak terduga yang Aruna rasakan, sebuah kehancuran yang hampir tak terkendali. Di kejauhan, kelompok penebang liar dan pekerja proyek pembangunan itu mulai panik. Mereka melihat pohon-pohon yang mereka tebang kembali berdiri tegak, akar-akar yang sebelumnya terkubur kini mencuat keluar, melilitkan mesin-mesin yang mulai terhenti. Aruna merasakan setiap gerakan di dalam dirinya, setiap detik semakin penuh dengan ketegangan. Hutan ini kini hidup di bawah kendalinya, namun ia tahu bahwa jika tidak hati-hati, kekuatan ini bisa berbalik menghancurkannya. Ia tak hanya melawan manusia, tetapi juga dirinya sendiri, keinginannya untuk melindungi hutan dengan segala cara. Tiba-tiba, suara keras menggelegar dari arah proyek. Seorang pria, yang tampaknya merupakan pemimpin dari kelompok pembangunan, muncul dari balik reruntuhan pohon. Dia melihat Aruna dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. "Apa yang kamu lakukan, perempuan gila?" teriaknya, suaranya serak dengan kemarahan. "Hutan ini akan digusur, kalian tak bisa menghentikan kami." Aruna merasakan kebencian yang tak terukur dalam tatapan pria itu. Namun, ia tak mundur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hutan ini lebih dari sekadar pohon dan tanah, ini adalah darah, ini adalah nyawa yang harus dijaga. Sakti, yang sejak awal berada di sisi Aruna, kini melingkar di sekitar kakinya, siap menghadapi ancaman apapun. Ular piton itu memandang pria yang mengancam dengan tatapan tajam, seolah menunggu perintah dari Aruna. Namun, Aruna tahu bahwa meskipun ia memiliki kekuatan alam yang besar, pertarungan ini bukan hanya tentang mengalahkan manusia, ini juga tentang menjaga keseimbangan. "Aku akan melindungi hutan ini," kata Aruna dengan suara penuh tekad, menghadap pria itu. "Dan jika harus, aku akan melawan kalian semua, demi kehidupan yang ada di sini." Pemimpin proyek itu tertawa, namun tawa itu berubah menjadi ketegangan saat melihat bagaimana seluruh hutan mulai bergerak dengan kekuatan yang tidak bisa ia pahami. "Kau pikir hutan ini bisa melawan kami?" katanya dengan nada meremehkan. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah suara terdengar dari dalam dirinya. Aruna merasakan kesadaran yang mendalam, sebuah pengertian yang datang bersama kekuatan yang ia panggul. Jika ia terus menggunakan kekuatan ini tanpa kendali, bukan hanya manusia yang akan hancur, tetapi hutan ini pun akan ikut terperosok dalam kehancuran yang tak terelakkan. Dalam sekejap, Aruna memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa kekuatan ini bukan untuk dipergunakan sembarangan. Ia harus mengendalikan amarahnya, mengendalikan hutan yang begitu hidup, agar tak mengarah pada kehancuran. "Ini bukan hanya tentang aku atau kalian," Aruna berkata dengan suara yang lebih lembut namun penuh keyakinan. "Ini tentang keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Hutan ini bukan musuhmu, tetapi rumah bagi banyak makhluk yang tak bisa berbicara. Kalian ingin menghancurkannya demi keuntungan, tapi ingatlah, alam ini selalu menemukan caranya untuk bertahan." Pemimpin proyek itu menatap Aruna dengan mata penuh kebencian, namun juga ketakutan yang mulai muncul. "Kau tidak bisa mengalahkan kami. Kami lebih kuat dari apapun yang bisa kau lakukan," tantangnya. Namun, Aruna tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik atau alat berat. Itu tentang keharmonisan dengan alam, dan itulah yang kini ia miliki. Dengan satu gerakan tangan, Aruna memerintahkan hutan untuk mundur, membiarkan penebang liar itu mundur tanpa kehilangan nyawa. Namun, ia juga memberi peringatan terakhir, jika mereka kembali, hutan ini akan melawan dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Setelah kerusakan yang terjadi, hutan akhirnya kembali tenang, meskipun ia tahu ancaman itu belum berakhir. Keputusan besar yang telah ia buat bukan tanpa pengorbanan. Aruna merasa beban berat di pundaknya, menyadari bahwa keseimbangan alam yang ia jaga ini sangat rapuh. Hutan mungkin selamat untuk saat ini, tetapi perang ini belum selesai. Saat matahari terbenam,
Aruna duduk bersama Sakti di bawah pohon yang kini tumbuh subur kembali, berpikir tentang masa depan hutan ini. Apa yang akan terjadi pada dunia luar yang terus menuntut lebih banyak? Aruna tahu bahwa satu hal pasti, perjuangan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertempuran dengan para penebang liar itu berlalu dengan cepat, namun Aruna merasa keheningan yang datang seolah menyimpan ketegangan yang lebih besar. Meskipun hutan kembali hidup dengan kekuatan alam yang melimpah, ada perasaan tak tenang yang terus menghantui. Kekuatan yang ia gunakan bukanlah tanpa akibat, ada sesuatu dalam dirinya yang semakin berubah, semakin sulit dikendalikan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Sakti, yang selalu setia menemani, semakin sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ular piton itu, yang dulu tampak tenang dan bijaksana, kini menjadi lebih gelisah. Ia melilitkan tubuhnya lebih erat di sekitar Aruna, memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tak beres. Aruna merasa semakin terasing, bukan hanya dari dunia luar yang semakin menjauh, tetapi juga dari dirinya sendiri. "Sakti, ada apa denganmu?" tanyanya, sambil menyentuh tubuh ular itu. Namun, Sakti hanya menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan, seolah memberi peringatan akan bahaya yang semakin dekat. Saat malam tiba, Aruna kembali bermimpi buruk, sebuah gambaran kelam tentang dunia yang terbakar dan hutan yang hancur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan gelap yang mengawasi dari kejauhan, sebuah sosok yang tak terlihat jelas, namun terasa mengancam. Aruna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Perasaan takut itu semakin menggigit, seolah ada kekuatan jahat yang mulai mengintai. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi, ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang sedang menunggunya. Sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan yang ia panggul. Keesokan harinya, Aruna kembali pergi ke gua tempat pertama kali ia menerima kekuatan batu itu. Ia merasakan ada ketenangan di sana, namun juga sebuah peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Gua itu, yang dulu terasa sebagai tempat perlindungan, kini terasa lebih gelap. Aruna melangkah dengan hati-hati, seolah berharap menemukan jawaban atas perasaan yang terus mengganggunya. Namun, saat ia memasuki ruang yang lebih dalam, sebuah suara terdengar lagi, lebih dalam dan lebih berat daripada sebelumnya. "Aruna," suara itu bergema, hampir seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Kekuatan yang kau ambil bukanlah untuk kepentinganmu semata. Alam membutuhkan keseimbangan, dan apa yang kau lakukan telah mengganggu takdirnya. Pengorbananmu harus dibayar, dan sekarang waktunya tiba." Suara itu terdengar seperti peringatan, namun juga seperti ancaman. Aruna merasa tubuhnya tergetar, sebuah rasa dingin yang meresap ke dalam tulang. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi harga yang harus dibayar? Dalam keheningan itu, Sakti mendekat, matanya yang tajam menatap Aruna seolah mengerti betul apa yang sedang terjadi. Ular piton itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu melingkarkan tubuhnya lebih erat di sekitar tubuh Aruna, seolah memberi perlindungan. Namun, Aruna tahu bahwa apa yang akan datang tak dapat dihindari. Kekuatan yang ia miliki kini menjadi bagian dari dirinya, namun tak ada yang pernah memberitahunya tentang konsekuensi yang akan mengikuti. Ia harus membayar harga atas semua yang telah ia lakukan, dan harga itu mungkin lebih mahal dari yang ia bayangkan. Saat Aruna keluar dari gua, ia merasakan angin yang bertiup lebih kencang, seolah alam itu sendiri menolak hadirnya. Di kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing, seorang pria tua yang berdiri di antara pepohonan yang terhancur. Sosok itu menghadapinya dengan mata penuh kebijaksanaan, namun juga kesedihan yang mendalam. "Kamu telah mengganggu keseimbangan, Aruna," katanya, suaranya berat dan penuh penyesalan. "Kekuatan alam bukan milikmu untuk dimiliki. Kekuatan itu datang dengan harga yang harus dibayar oleh penguasanya." Aruna merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Pria tua itu tampaknya mengetahui semua yang terjadi, semua pengorbanan dan perubahan yang telah ia alami. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Aruna dengan suara hampir putus asa, merasa bahwa ia telah terjebak dalam sebuah takdir yang lebih besar dari dirinya. "Hutan ini harus selamat. Aku tak bisa mundur, tetapi aku tak tahu bagaimana cara mengembalikan keseimbangan yang telah hilang." Suara pria itu terdengar semakin dalam, penuh dengan keputusasaan. "Terkadang, untuk melindungi, kita harus melepaskan. Tapi tidak semua pengorbanan bisa dipahami dengan mudah.
Saat itulah Aruna menyadari bahwa ia tidak bisa berlari dari takdirnya. Ia telah memilih jalan yang penuh dengan pengorbanan, dan kini saatnya untuk menghadapi kenyataan pahit. Perjuangan ini belum selesai, dan ia harus memutuskan, apakah ia siap membayar harga tertinggi, atau apakah ia akan kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri.